Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas mengenai turunan kovarian untuk medan tensor. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai turunan kovarian untuk medan vektor. Pada pembahasan tersebut bahwa turunan kovarian untuk medan vektor itu memetakan suatu medan vektor ke medan vektor lain. Nah, kita akan gunakan simbol ini untuk menyatakan himpunan semua medan vektor di M, medan vektor licin tentunya ya. Dan maka turunan kovarian nabla X itu merupakan pemetaan dari himpunan ini ke dirinya sendiri. Dan pada pembahasan tersebut turunan kovarian itu memenuhi 4 sifat ini, 1, 2, 3, 4 untuk setiap X, Y, Z medan vektor licin, dan F itu adalah fungsi licin di M. Nah, himpunan semua fungsi licin di M akan kita tuliskan dengan simbol ini. Mungkin sebelumnya kita nyatakan di pembahasan sebelumnya ini ditulisnya sebagai ini ya, himpunan semua fungsi licin di M itu seperti ini. Dan kalau yang ini di pembahasan sebelumnya itu dinyatakan sebagai ini ya. Ya, sekarang kita akan gunakan simbol ini. Nah, definisinya adalah kalau ini adalah suatu basis vektor, maka turunan kovariannya terhadap ini E alfa itu adalah seperti ini, dengan gamma lambda alfa beta ini disebut sebagai koefisien koneksi. Oke. Kemudian sekarang kita akan perumum konsepnya. Dari tadinya turunan kovarian untuk medan vektor, kita akan perumum untuk menjadi medan tensor. Sebagaimana diketahui bahwa medan vektor itu tergolong sebagai medan tensor tipe 1,0. Maka sekarang kita akan definisikan turunan kovarian untuk medan tensor, berarti dia akan merupakan pemetaan dari TPQM ke TPQM lagi. Ini himpunan semua medan tensor tipe P, Q di M ke dirinya sendiri. Dan harus memenuhi sifat yang sama seperti ini tentunya, 1, 2, 3, 4. Maksudnya sama itu mirip ya. Jadi yang pertama linear di sini argumennya, oke, linear. Kemudian yang kedua linear di ininya, dia diturunkan terhadap apa? Kita katakan begitu ya. Misalkan terhadap X plus Y, berarti ini juga terhadap X terhadap Y ditambah dengan terhadap Y. Kemudian ini mirip seperti yang ini, ya. Ini mirip seperti yang ini, maaf. Kemudian yang keempat juga ini sebagai perumuman dari yang nomor 4 di sini. Ini untuk semua APQ, BPQ anggotanya TPQM, kemudian untuk semua X, Y anggotanya T10M. Kemudian F anggotanya T00M. Oke, sudah. Nah, sekarang ada tambahan sifat yang harus kita berikan, yaitu yang pertama, yang nomor 5 ini adalah turunan kovarian untuk fungsi licin. Ya, untuk fungsi licin. Itu akan kita definisikan sebagai ya turunan biasa X bekerja pada F gitu ya. Sementara sehingga nanti perhatikan ini di nomor 4 ini. Kalau dilihat nomor 4, bandingkan antara nomor 4 ini dengan yang ini, maka perbedaannya terlihat di bagian sini ya. Yang ini turunan F biasa terhadap X ini ya. Lalu yang ini adalah bentuk turunan kovarian, simbol turunan kovarian untuk F. Nah, sebenarnya ini karena kita definisikan seperti ini, maka ini sebenarnya sama dengan ini. Gitu ya. Kemudian yang nomor 6. Nomor 6 berlaku
bahwa aturan Leibniz di dalam produk tensornya itu ya. Ini nomor 6 ini berlaku aturan Leibniz di dalam produk tensornya. Jadi kalau ada A P minus R Q min S di produk tensor dengan ini BRS, maka turunan kovariannya akan sama dengan turunan kovarian yang pada A ini di produk tensorkan dengan B ditambah dengan A produk tensor turunan kovarian untuk BRS ini. Dan yang nomor 7, turunan kovarian ini harus komutatif dengan operasi ini, operasi kontraksi ya, harus komutatif dengan operasi kontraksi. Jadi suatu tensor bisa kita kontraksi dulu sembarang pasangan indeksnya. Kita kontraksi dulu, lalu baru kita turunkan secara kovarian atau diturunkan dulu secara kovarian. Ini nabla ya harusnya. Atau diturunkan dulu secara kovarian lalu di kontraksi. Hasilnya harus sama. Oke, jadi itu yang syarat-syarat yang kita tetapkan untuk memperumum konsep turunan kovarian dari medan vektor menjadi turunan kovarian untuk medan tensor. Sekarang coba kita kembangkan seperti apa bentuk eksplisitnya ya proses turunan kovarian terhadap tensor tadi, terhadap medan tensor. Oke, kita akan mencari dulu bentuk ini, bentuk turunan kovarian untuk basis kovektornya ya. Nah ini dia, seperti ini. Ini bentuknya seperti apa? Nah ini harus kita cari dulu. Maka kita akan mulai dari kita tinjau suatu produk skalar ya, yang tentunya ini adalah tidak lain adalah delta nu mu ya. Kemudian kalau ini kita ambil turunan kovariannya ya, ini kita ambil turunan kovariannya tadi, misalkan ini alfa nu mu, berarti akan sama dengan E alfa ini mu lalu sama dengan ini dapat kita tuliskan sebagai ini ya, kontraksi dari tensor berbentuk medan tensor berbentuk ini E nu terus bundaran mu ya, ini ya. Oke. Nah, lalu kemudian karena tadi dipersyaratkan bahwa harus komutatif dengan operasi kontraksi, jadi ini lihat ini produk skalar. Nah, ini itu adalah produk tensor antara nu dengan mu ini. Lalu hasilnya tentunya adalah ini adalah anggota dari T11 ya. Lalu dikontraksi, maka nanti akan menjadi anggota dari T00M. Oke. Dan ini memang anggota T00M itu ya. Ini adalah anggotanya, anggota dari T00M. Nah sekarang karena berlaku sifat nomor 7, maka kita dapat tuliskan ini menjadi C-nya di belakang, C-nya ya di mana ya? Di belakang. Dan si ini E alfa harus bekerja pada E nu dan E mu ini. Oke, kalau yang ini berarti kita baca tensor ini dikontraksi
yang hasilnya sama dengan ini, ya. Lalu baru diturunkan. Sementara yang ini adalah tensornya diturunkan dulu baru dikontraksi. Nah, sekarang kita akan kerjakan yang ini berdasarkan. Jadi ini berdasarkan sifat nomor 7 ya. Ini berdasarkan sifat nomor 7. Sekarang kita akan kerjakan ya berdasarkan sifat nomor 6. Berdasarkan sifat nomor 6, maka ini adalah V nabla E alfa E nu cross bundaran E mu ditambah dengan E nu cross bundaran nabla E alfa E mu. Oke. Kemudian tentunya operasi kontraksi bersifat linier ya. Maka kita dapat tuliskan begini. E nu cross bundaran E mu. Lalu ini adalah E nu cross bundaran E alfa E mu oke. Kemudian yang ini tentunya akan kita cari kan. Sementara ini dapat kita tuliskan menjadi gini ya. mu. Lalu ini dapat kita tuliskan sebagai, kita kontraksinya nanti dulu. Nu lalu cross bundaran ini gamma alfa mu, terus ini lambda, berarti ini adalah lambda. Oke. Kemudian kita lanjutkan alfa nu cross bundaran mu plus c, lalu ini adalah nu. Nah, sekarang kita kontraksi ya, yang ini kita kontraksi. Berarti nu sama lambda disamakan ya. Berarti ini adalah lalu dijumlahkan ya. Maka yang kita dapatkan adalah gamma nu alfa mu. Oke. Gamma nu alfa mu. Ini kembali dapat kita tuliskan, tadi ini bisa tuliskan begini, berarti ini kita tuliskan sebagai produk skalar ini. Nabla E alfa E nu lalu cross bundaran E mu plus gamma nu alfa mu. Kemudian kok ini cross bundaran, koma ya, harusnya koma. Nah, kemudian ini tentunya akan kita tuliskan sebagai begini ya. Yang ini tuh dapat kita tuliskan sebagai E alfa E nu komponen nomor katakanlah gamma, misalkan begitu. Lalu ini adalah E gamma, begitu kan? Lalu ini adalah E mu. Nah, begitu. Plus gamma lambda nu alfa mu. Lalu ya biar nggak bingung ya, saya bacanya ini, saya tulisnya ini lambda saja. Ini lambda. Nah, lalu kita dapat keluarkan koefisien ini. Jadinya kita punya nabla E alfa E nu komponen nomor lambda. Lalu kita punya E lambda E mu plus gamma nu alfa mu. Sehingga kita sekarang punya bahwa E alfa E nu komponen nomor lambdanya, dan ini adalah delta lambda mu ditambah gamma nu alfa mu. Tentunya ini akan menjadi nabla E alfa E nu komponen nomor mu ditambah gamma nu alfa mu. Oke. Dan
ini kan tadi kita mengerjakan ini ya. Padahal ini kan suatu bilangan saja ya, untuk nu mu berapapun, kalau nggak satu ya nol kan gitu. Sehingga ini kalau diambil turunan kovariannya ya haruslah sama dengan nol. Ya, karena ini akan sama dengan E alfa delta nu mu, dan ini sama dengan nol. Ya. Jadi kita sekarang dapatkan bahwa ini sama dengan 0. Oleh karena itu, kita punya sekarang bahwa nabla E alfa E nu komponen nomor mu-nya itu adalah sama dengan minus gamma nu alfa mu. Gitu. Oleh karena itu kalau kita mau tuliskan berarti nabla E alfa E nu itu bisa dituliskan sebagai minus gamma nu alfa mu, lalu ini adalah E mu. Ya, kita dapatkan rumus seperti ini. Maka sekarang kita sudah dapat menunjukkan seperti apa bentuk turunan kovarian untuk sembarang medan tensor. Oke, gimana caranya? Kita coba lihat ya. Ini saya hapus. Jadi sekarang kalau saya punya bentuk ini misalkan ya, X, lalu ini adalah T, PQ misalkan gitu, TPQ. Oke, misalkan saya tulisnya begini ya, P1 terus sampai P1 sampai PM misalkan, lalu ini adalah Q1 sampai QN misalkan, maka di sini akan kita tulis E1 EP1 ya, bundaran EPM terus bundaran Q1 terus bundaran EQN. Oke, jadi ini berarti ini tuh ya, ini itu adalah anggota dari T M ya N gitu ya, anggota TMN. Nah, ini seperti apa? Sama dengan sekarang ini dapat kita pandang sebagai F. Oke, ini dapat kita pandang sebagai F-nya, koefisiennya ini. Maka kita akan kenakan koefisiennya itu, yaitu TP1 sampai PM, Q1 sampai QN dikalikan ini, yaitu EP1 cross bundaran terus EPM cross bundaran EQ1 cross bundaran EQN ditambah dengan ini koefisiennya TP1 PM Q1 QN dikalikan turunan kovariannya ini semua, yaitu EP1 cross bundaran EPM cross bundaran EQ1 cross bundaran QN. Oke. Lalu yang ini sekarang yang perlu kita perjelas ya, yang ini yang perlu kita perjelas. Yang depan ini kita biarkan dulu. Ya, ini yang paling depan ini suku pertama ini katakanlah kita tulis sebagai A gitu ya. Maka ini adalah A ditambah dengan ini TP1 PM Q1 QN. Sekarang ini dapat kita bagi berdasarkan sifat nomor 6, syarat nomor 6. Kita dapat tulis begini, nabla X EP1 cross bundaran
EPM, kemudian cross bundaran EQ1, cross bundaran terus sampai EQN. Oke, ditambah dengan QN TP1 ditambah dengan ya TP1 PM TQ1 QN ini EP1 cross bundaran EPM cross bundaran ini gak usah ya, kurungnya nanti keseluruhan aja, cross bundaran baru nabla X EQ1 cross bundaran terus EQN lalu tutup. Dah. Nah, jadi sekarang kita punya di sini turunan kovarian khusus yang untuk ini ya, yang indeksnya di bawah ini. Sementara yang ini suku ketiganya adalah melibatkan turunan kovarian untuk yang indeksnya di atas. Maka kita gunakan lagi jadi berdasarkan sifat nomor 6 ya ini, berdasarkan sifat nomor 6. Ini berdasarkan sifat nomor 4. Ini berdasarkan sifat nomor 6. Ya, kita lanjutkan sifat nomor 6 lagi. Ya, kita lanjutkan dengan sifat nomor 6 lagi. Yaitu A ditambah dengan TP1 PM Q1 QN. Nah, yang ini kita bisa pecah-pecah lagi ya. Jadi nabla X EP1 cross bundaran EP2 cross bundaran terus sampai EPM. Oke. Lalu ditambah dengan, wah ini panjang ya. Tambah dengan terus nanti sampai terakhirnya itu adalah ini EP1 cross bundaran terus lalu ini adalah EP M-1 lalu cross bundaran nabla X dari EPM. Oke. Itu. Jadi masing-masing satu persatu nih ya. Ini dulu baru nanti ditambah dengan yang turunan kovarian ini, tambah turunan kovarian ini terus sampai terakhir nanti tambah dengan turunan kovarian yang terakhir ini EPM. Lalu begitu juga yang bagian suku ketiga ini juga dipecah. Oh, ini belum ya. Ini belum. Ini baru ini semuanya itu tambah dikalikan dengan Q1 ya, dikalikan ini ya. EQ1 cross bundaran lalu EQN. Nah, gitu. Lalu ditambah dengan sekarang yang suku ketiga. Suku ketiga itu adalah TP1 sampai PM, Q1 sampai QN. Lalu ini pengalinya ini ya, yaitu oh ini berarti kalinya bukan ini ya, maksudnya kali dengan ini ya. Nah, gitu. Kali dengan itu berarti terakhirnya ini kita kurung begini. Nah, ya. Oke. Sekarang ini berarti ini adalah P1 cross bundaran sampai cross bundaran EPM cross bundaran. Nah, baru yang ini ya. Dipecah-pecah lagi dengan sifat nomor 6 ini. Yaitu saya kasih kurung begini. Taruh di bawahnya aja ya. Sini. Cross nabla X Q1 EQ1 cross bundaran EQ2 cross bundaran terus sampai EQN lalu ditambah dengan terus jadi masing-masing ini turunkan lalu nanti ditambah dengan yang ini yang diturunkan terus sampai nanti yang terakhir. Sampai terakhir berarti adalah EQ1 cross bundaran terus
Ini sebelumnya sudah diturunkan sebelumnya, yaitu yang Q N min 1, lalu sekarang yang terakhir ini adalah nabla X E Q N. Oke, itu kasih kurungnya, tutup ini, lalu satu lagi. Oke. Ya, jadi sudah lengkap ini semua sehingga kita bisa tuliskan menjadi sama dengan A ditambah, lalu ada TP1 PN PM Q1 QN sampai QN, Q1 sampai QN. Lalu yang ini berarti adalah apa? Berarti adalah ada gamma nanti. Ya, yang pertama ini. Ya, ini yang pertama. Ada gamma. Lalu berarti ini X-nya ya. X, katakanlah X alpha dalam kurung gamma. Jadi X ini nanti kita dapat tuliskan X alpha E alpha gitu. Berarti gamma alpha P1, katakanlah lambda 1, kita tulis gitu aja, lambda 1, lalu ini adalah E lambda 1. Itu selesai bagian sini. Cross bundaran EP2, cross bundaran terus sampai nanti EPM. Lalu ditambah dengan EP1, selanjutnya terus ya. Ya, tambah sampai yang ini, yaitu EP1 cross bundaran terus sampai nanti EPM-1, lalu cross bundaran, lalu di sini adalah gamma alpha PM, lalu ini adalah lambda M, lalu ini adalah E lambda M. Oke, semoga tidak terlewat ya. Iya. Sudah semua, berarti ini dikalikan masing-masing ini semua, masing-masing suku di sini dikalikan dengan ini dia. Nah, dikalikan dengan cross bundaran EQ1 cross bundaran terus sampai EQN. Oke, ini tutupnya ini sekarang ya. Oke, jadi ini ya, ini sudah berhasil diurai seperti ini. Lalu nanti yang suku ketiga ini juga diurai dengan cara yang sama ya, tinggal diurai dengan cara yang sama. Terlalu panjang ya, asalkan teliti kita ngikutinya terus, nanti prosesnya akan sampai juga ya. PM, lalu ini Q1 sampai QN, kalikan ini kalikan ini dia. Oke, ya sama ya. Pokoknya nanti ada X alpha, lalu dikalikan ini EP1 cross bundaran sampai EPM, baru kalikan yang dalam kurung ini ya, yaitu ini adalah minus gamma ini ada alfa, lalu nanti ada lambda 1, lalu nanti ada E lambda 1, berarti ini adalah Q1 cross bundaran Q2 cross bundaran terus sampai nanti cross bundaran QN. Lalu ini semua nanti ditambah dengan terus suku terakhir sampai suku terakhir ya, yaitu minus lambda QN
alfa lambda n atau begini, E lambda EQ1 cross bundaran terus sampai nanti EQN-1 cross bundaran, baru ini adalah minus lambda Qn terus alfa lambda n, lalu ini adalah E lambda n. Tutup, lalu terakhir tutupnya ini, ini tutupnya ini, lalu tutupnya ini, betul. Oke, jadi seperti itu, panjang sekali ya. Secara umum jadi kita sudah bisa menuliskan seperti apa bentuk eksplisit dari turunan kovarian untuk sembarang medan tensor. Nah, sekarang kita akan coba terapkan pada medan tensor tipe 0,2. Oke, misalkan kita punya G itu anggota dari T02 M. Maka seperti apakah bentuk turunan kovariannya? Oke. Dan ini tentunya akan kita tuliskan sebagai E alfa, lalu ini adalah G mu nu E mu terus bundaran E nu. Berarti sesuai dengan syarat nomor tadi, kalau nggak salah nomor 4 ya. Kita punya E alfa G mu nu kalikan ini E mu cross bundaran E nu ditambah dengan G mu nu nabla E alfa E mu cross bundaran E nu sama dengan E alfa G mu nu ditambah dengan ini, kita gunakan sifat nomor 6, berarti dapat dituliskan menjadi G, ini kurang ya, E alfa G mu nu E mu cross bundaran E nu ditambah dengan G mu nu kalikan nabla E alfa E mu cross bundaran E nu ditambah dengan nabla E mu cross bundaran nabla E alfa E nu. Oke. Kita selesaikan, berarti E alfa G mu nu E mu cross bundaran E nu, lalu ini ditambah dengan G mu nu, ininya adalah kita tuliskan berarti adalah min gamma mu terus alfa lambda E lambda cross bundaran E nu plus E mu cross bundaran min gamma nu, lalu alfa katakanlah ini misalkan rho, berarti ini adalah E rho. Oke, ya. Lalu sekarang kita akan tuliskan begini, berarti sama dengan E alfa G mu nu, lalu ini adalah E mu cross bundaran E nu ditambah minus ya G mu nu gamma mu alfa lambda. Nah, kita samakan ya biar ketemu mu. Berarti lambda ini kita ganti mu ini kita ganti lambda. Oke. Mu ini kita ganti lambda, yang lambda di sini kita ganti mu. Berarti kita punya E mu cross bundaran E nu. Lalu yang ini minus G, nanti ini rho nya kita ganti nu, berarti nu nya di sini kita ganti rho. Ya, berarti
G mu rho, lalu gamma gamma nu-nya tadi kita ganti rho ya, berarti gamma rho alpha mu, berarti nanti E mu cross bundaran E nu. Rho-nya kita ganti nu ya, rho-nya kita ganti nu. Ya, rho-nya kita ganti nu, nu-nya kita ganti rho. Ya. Lihat ini bagian basisnya sudah sama. Ketiga suku tersebut maka bisa kita kelompokkan sekarang. Jadi kita bisa tuliskan bahwa nabla E alpha G itu sama dengan E alpha G mu nu, ya, lalu dikurangi dengan G lambda nu gamma lambda alpha mu, oke, lalu minus G mu rho gamma rho alpha nu. Ini adalah E mu plus bundaran E nu. Sehingga ini dapat kita tuliskan sebagai gamma nabla E alpha G komponen nomor mu nu. Gitu ya. Oke. Jadi ini yang kita dapatkan untuk turunan kovarian. Tadi pertama kita perumum dari turunan kovarian medan vektor menjadi turunan kovarian medan tensor. Kita perlu tambahkan beberapa syarat tadi. Lalu kita coba cari berdasarkan syarat-syarat tersebut, kita coba cari turunan kovarian untuk basis medan kovektornya ya. Seperti ini. Lalu ini kita gunakan untuk menuliskan seperti apa bentuk turunan kovarian untuk sembarang medan tensor. Nah, ini sebagai contoh sekarang medan tensor tipe 02. Itu komponennya, komponen mu nu-nya adalah seperti ini. Oke. Jadi pembahasannya saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.